Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu kunci determinasi. Nah, apa sih kunci determinasi itu? Nah, teman-teman, ini KD-nya masih KD 3.2 dan 4.2 ya, tentang mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian 4.2 ini KD keterampilannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan tentang fungsi kunci determinasi dalam klasifikasi, kemudian mengelompokkan beberapa jenis hewan menggunakan kunci determinasi yang sederhana. Nah, muatan yayasannya ini, yang kesatunya imtaknya ibu ambil dari surat Asy-Syura ayat 11. Ia pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat nanti itu di kunci determinasi itu dibuat dia tuh selalu dua kayak gitu, makanya disebut sebagai kunci dikotomi kayak gitu. Begitu juga dengan hewan-hewan makhluk hidup di bumi ini, semakin dia kan jumlahnya banyak ya, karena Allah tuh menciptakan itu dia berpasang-pasangan sehingga membuat makhluk hidup itu dia bisa melestarikan jenisnya kayak gitu itu. Kemudian leadershipnya adalah learning to learn, GI-nya adalah pilar 2 tumbuhan dan hewan. Nah, identifikasi makhluk hidup. Nah, teman-teman, kita mulai. Nah, identifikasi makhluk hidup itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah kita bisa membandingkan makhluk hidup dengan yang sudah ada. Misalnya, menggunakan alat pembandingnya itu berupa gambar, spesimen. Spesimen itu apa? Awetan hewan atau tumbuhan yang suka ada di lab-lab kayak gitu. Terus hewan ataupun tumbuhan yang sudah diketahui namanya dari buku-buku, dari manapun kayak gitu. Jadi cara pertama untuk kamu bisa mengidentifikasi makhluk hidup, misalnya kamu menemukan suatu makhluk hidup nih, kamu tuh gak tahu dia tuh termasuk kelompok apa atau dia tuh makhluk hidup apa namanya, maka cara yang pertama ini bisa dipakai. Kita pakai gambar ataupun spesimen yang sudah ada, disamain. Kalau sama berarti udah berhasil, udah selesai pekerjaannya. Ataupun cara yang kedua itu kita nanyain ke pakar atau ke ahlinya. Cara yang kedua ini itu kita bawa makhluk hidupnya, kemudian kita tanyain ke pakarnya, ini makhluk hidup apa ya, dia namanya apa atau termasuk golongan apa, maka selesai sudah untuk cara yang kedua. Kalau dia belum tahu, si pakarnya nggak bisa, nah kita bisa pakai cara yang ketiga, maka menggunakan kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini biasanya sudah ada, dia tuh petunjuknya sampai ke apa, mau ke kelas, mau ordo, atau filum, sampai filum saja, atau sampai ke spesiesnya, itu ada itunya, ada keterangannya. Jadi kunci determinasi untuk mengidentifikasi serangga sampai ke, atau serangga ordo apa kayak gitu, itu ada keterangannya. Nah, teman-teman, ini kunci determinasi itu adalah, nama lainnya adalah kunci dikotomi. Kunci determinasi merupakan sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup. Nah, itu tuh dia berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Jadi kalau A sama B itu dia biasanya cirinya beda atau cirinya yang berlawanan. Nanti kita akan lihat kayak gimana. Nah, kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk bisa mengidentifikasi atau mengenali dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Jadi dia tuh ada fungsinya. Dia itu misalnya kunci determinasi untuk mengelompokkan sampai ke tingkat kingdom, sampai ke tingkat filum, sampai ke tingkat yang paling bawah misalnya spesies kayak gitu itu. Yang seperti apa kunci dikotomi? Misalnya ini nih salah satunya. Kunci dikotomi untuk filum Arthropoda. Nah, misalnya seperti ini. Nah, caranya adalah kita membacanya dari 1A, 1B, ini wajib 1A, 1B. Selanjutnya 2A, 2B ini tidak wajib, tergantung dari kebutuhannya. Misalnya, kita akan coba melakukan
identifikasi pada hewan ini ya. Hewannya ini nih. Hewannya lipan atau scolopendra. Nah, kita harus baca wajibnya itu adalah 1A sama 2, 1A sama 1B. Kita lihat ciri-ciri yang di sini, kita samakan dia termasuk yang mana. Nih, 1A tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, sama perut. Kalau 1B tubuhnya tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Kalau kita lihat nih. Kepala, dada, sama perut. Apakah ada bedanya ini teman-teman bagian belakang ini? Gak ada. Dia hanya punya kepala doang sama perut. Berarti dia gak punya dada. Maka dia cocoknya dengan yang 1B bukan 1A. Maka kita lihat ke ujungnya. Nih, ke ujungnya dia lanjutnya ke nomor 2. Berarti kita lanjutin baca nomor 2. Lanjutin baca nomor 2. Di nomor 2 kita samain lagi cirinya yang mana nih yang sama kayak hewan yang kita identifikasi ini. Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, bersatu, dan perut. Kalau 2B, tubuhnya terbagi menjadi kepala dan badan yang berruas-ruas. Nah, kita lihat. Dia tidak punya bagian dada ya. Jadi kalau kita lihat ini tuh dia kepala sama perut doang. Berarti bukan 2A tapi 2B. Tubuhnya terbagi menjadi kepala dan badan yang berruas-ruas. Nah, berarti ini lebih cocok ke nomor 2B. Maka teman-teman lihat ujung dari sini 2B itu ujungnya ke nomor 4. Yang nomor 3 itu nggak usah kamu baca, lewat aja. Langsung ke nomor 4. 4A sama 4B. Badan pipih berruas-ruas, tiap ruas terdapat 1 pasang kaki. Badan gilik berruas-ruas, tiap ruas terdapat 2 pasang kaki. Nih, lihat sama kamu. Tiap ruasnya dia kakinya ada berapa ya? 1 pasang atau 2 pasang? Ini 1 pasang ya, 2 buah. Berarti dia 4-nya 4A. Maka kita sudah dapat kuncinya. Kuncinya itu adalah 1B, 2B, 4A. Dan dia termasuk golongan Chilopoda. Sudah dapat jawabannya seperti ini. Ini kuncinya, ini jawaban dia. Nah, di bawah film itu kan dia kelas ya. Ini untuk film arthropoda untuk memisahkan menjadi kelas-kelasnya. Kelas arthropoda itu dibagi jadi beberapa kelas nih. Nah, itu berarti dia kelasnya adalah kelas Chilopoda. Nah, teman-teman, contoh yang kedua nih, 1A atau 1B nih. Belalang. Tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, sama perut. Kelihatan banget ya, ini kepala, ini bagian dada, ini bagian perut. Maka termasuknya adalah yang 1A. Nah, berarti dia sudah dapat jawabannya langsung ya. Langsung dapat insekta. Dari nomor 2 sampai nomor 4 nggak usah kamu baca. Udah langsung dapat jawabannya. 1A dan dia termasuk golongan insekta. Satu lagi ya teman-teman. Kita coba yang ini. Tubuhnya terbagi menjadi, sama ya kayak tadi. 1B, tubuhnya tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Berarti lanjutnya ke nomor 2. Tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, bersatu, dan perut. Enggak, ini enggak punya kepala, dada. Tapi langsung kepala dan badan yang berruas-ruas. Berarti 2 aja 2B. Lanjutnya ke nomor 4. Tinggal kita lihat badannya pipi atau badannya gilik. Gilik tuh dia bulat kayak gitu. Berbentuk kayak benang, kayak giliknya. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh dia. Nih, kalau kamu lihat ini satu ruasnya dia dua pasang. Sebelah sini 2 buah, sebelah sananya 2 buah ya. Berarti dia termasuk Diplopoda. Berarti kuncinya adalah 1B, 2B, 4B termasuk Diplopoda kayak gitu itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi menggunakan kunci determinasi sederhana yang ada di halaman 49. Ini kunci determinasinya. Kalian silahkan identifikasi makhluk hidup yang ada di gambarnya. Yang ada di gambar. Nah, misalnya kita coba dulu ya ini nih. Nah, LKS-nya tuh ada di sini nih. LKS-nya itu yang ini. Diidentifikasi sama kamu, dicoba pakai kunci determinasi yang mana? Yang tadi. Kunci determinasi yang ini. Yang ini. Nah, kita akan coba ya teman-teman. Tadi kita disuruh latihan dulu nih. Latihan dulu identifikasi makhluk hidup. Ini yang pertama nih. Kura-kura. Kita akan lihat nih. Kura-kura kita baca dari 1A, 1B. Kura-kura itu dia punya tulang belakang atau tidak? Kura-kura itu jelas dia punya tulang belakang. Berarti dia satunya 1B. Maka dari 1B dia lanjut ke nomor 7. Dari nomor 2 sampai nomor 6 nggak usah kamu baca. Langsung ke 7.
Karena di sini perintahnya kalau kamu pilih 2B, kalau dia cirinya sesuai sama 2B, maka disuruhnya ke nomor 7. Kita lihat, 7A atau 7B. Kura-kura itu bergeraknya pakai sirip atau tidak? Jelas ya, dia tidak. Berarti 7-nya 7B. Maka lanjutnya ke nomor 8. Kita baca nomor 8 berarti. Tadi berarti 1B, 7B, 8. Menyusui atau tidak menyusui? Kura-kura. Tidak menyusui anaknya, berarti 8-nya 8B. Ke nomor 9. Di nomor 9, kulit selalu lembab, kulit tidak selalu lembab. Yang kura-kura itu nggak harus selalu lembab kulitnya. Maka dia 9-nya 9B. Lanjut ke nomor 10. Tubuhnya diliputi oleh bulu atau oleh sisik yang kering? Bulu mah atau burung ya. Berarti dia tubuhnya ditutupi oleh sisik yang kering. Maka dia termasuknya reptilia. Begitu teman-teman. Berarti kuncinya adalah 1B, 7-nya 7B, 8-nya 8B, 9B, 10B, dan jawabannya adalah reptilia. Seperti itu mengerjakannya. Kemudian, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini nih. Hewannya adalah bintang ular laut. Bintang ular laut. Bintang ular laut dia punya tulang belakang atau tidak? Jelas-jelas bintang ular laut itu dia tidak punya tulang belakang. Tulang belakang itu kalau di kita dari tulang leher sampai tulang ekor itu tulang belakang. Maka bintang laut itu dia tidak bertulang belakang. Satunya 1A. Dari 1A itu lanjut ke nomor 2. Nih, lanjutnya ke nomor 2. Kita baca, tubuhnya beruas-ruas atau tidak beruas-ruas? Nah, kalian lihat lagi nih. Ini. Dia itu beruas-ruas atau tidak? Tidak ya, tidak beruas-ruas. Kalau beruas-ruas itu ada sekat-sekatnya kayak tadi. Kayak belalang. Belalang itu dia ada sekat-sekatnya. Kalau ini dia tidak punya sekat-sekat, berarti dia tubuhnya tidak beruas-ruas. Maka lanjutnya ke nomor 6. Dari nomor 3 sampai nomor 5, nggak usah kamu baca, langsung ke nomor 6. Di nomor 6, kita lihat, tubuhnya lunak, biasanya ditutupi cangkang, atau tubuhnya dilindungi sama duri. Tubuhnya dilindungi sama duri. Maka disebutnya adalah echinodermata. Berarti jawabannya apa? Satunya 1A, 2-nya adalah 2B, 6-nya adalah 6B. Jawabannya adalah echinodermata. Seperti itu teman-teman. Nah, silahkan kamu kerjakan identifikasi si hewan-hewan ini. Ini latihan buat kalian. Nah, selanjutnya tugasnya adalah kalian identifikasi makhluk hidup. Kalian buat videonya. Video pada saat kamu mengidentifikasi makhluk hidup itu, kamu liatin makhluk hidupnya boleh gambar atau boleh yang asli ya. Lebih bagus yang asli, kamu tunjukin. Ini loh beruas-ruas, ini kayak gitu. Jadi kamu liatin, dijelasin ke teman-teman kayak gitu. Itu penjelasan dari Ibu. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.